Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara adab-adab seorang muslim dan mukmin di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sangat penting dan perlu untuk kita ketahui serta kita amalkan di dalam keseharian kita, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Di antara adab-adab tersebut, satu, sholat sunnah 2 atau 4 rakaat pada malam pertama bulan suci Ramadan dengan membaca surat Al-Fajr, karena fadilahnya sangat agung. Disebutkan barang siapa sholat sunnah di malam pertama bulan suci Ramadan, membaca surat Al-Fajr setelah surat Al-Fatihah, maka sepanjang tahun dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua adalah memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan, seperti berzikir, seperti mengaji Al-Quran, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersedekah, dan bermacam-macam amal ketaatan. Adab yang ketiga, menunaikan sholat sunnah tarawih pada setiap malamnya. Jangan sampai putus, apapun kesibukan kita, jangan sampai putus kita sholat tarawih. Karena orang yang istiqamah sholat maghrib isya berjamaah lalu dilanjutkan tarawihnya, maka bisa dipastikan orang tersebut mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Adab yang keempat adalah tidak menggunjing seseorang atau berbohong atau mengadu domba, karena hukumnya hal-hal tersebut haram dan bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Ketika kita puasa tetapi kita membiarkan lisan kita untuk berdusta, untuk berbohong atau menggunjing orang, menghina orang, maka itu akan menjadi api yang akan membakar daripada pahala-pahala kebaikan yang telah kita perbuat. Adab yang kelima adalah tidak berbicara buruk tatkala kita puasa, karena sama juga akan dapat menghapuskan pahala daripada pahala puasa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi 'alaihi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Baihaqi. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan keji, maka sesungguhnya ketahuilah Allah tidak butuh dia untuk berhaus-hausan, berlapar-laparan daripada meninggalkan makan dan minum. Karena yang dibutuhkan oleh Allah, kita itu diperintahkan untuk berpuasa agar kita dapat mencegah ucapan kita daripada perbuatan buruk, amal perbuatan kita daripada amal-amal yang buruk. Adab yang keenam daripada berpuasa di bulan suci Ramadan, berbuka dengan sesuatu yang halal. Karena barang siapa berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah pun tidak akan menerima ibadah puasanya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, "Wal fitra 'alal halal ya talibal kamar." Berbukalah engkau dengan makanan yang halal, wahai seseorang yang mencari kesempurnaan di dalam puasanya. Adab yang ketujuh, tidak banyak tidur pada siang harinya. Ini penting. Banyak orang puasa tetapi dia robah jadwalnya. Di siangnya dia banyak dipakai tidur, sehingga dia tidak merasakan lelahnya, payahnya, haus dan laparnya dari puasa. Tetapi adab itu tetap jangan banyak tidur di siang hari, dan juga agar kita merasakan daripada lapar dan dahaga tersebut di bulan suci Ramadan. Adab yang ke-8, tidak berdebat dengan seseorang ketika sedang berpuasa. Jika dipaksa untuk berdebat, maka katakanlah, "Inni shaim," aku sedang berpuasa. Yang ke-9, tidak banyak mendengarkan musik-musik atau menonton televisi.
bulan Ramadan, bulan yang mulia. Siangnya agung, malamnya agung. Jangan digunakan untuk hal yang sia-sia. Perbanyak kita bertilawatul Quran, perbanyak kita berzikir, silaturahim, dan amal-amal yang baik. Jangan digunakan untuk yang sia-sia seperti mendengarkan musik atau menonton tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya, terlebih-lebih tayangan yang naudzubillah akan mengundang murka dan maksiat atau mengundang kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10, istiqamah di dalam menghadiri majlis-majlis ta'lim. Hendaknya ada waktu daripada waktu kita belajar ilmu agama, baik melalui media sosial ataupun di dalam kehidupan masyarakat kita. Sisihkan waktu kita seminggu sekali atau dalam sehari ada waktu untuk kita belajar ilmu agama. Ke-11, sering menziarahi makam kedua orang tuanya yang meninggal dunia dan bersedekah untuknya. Berziarah ke makam orang tua dianjurkan di dalam hari-hari yang lain. Di bulan suci Ramadan juga sangat dianjurkan. Ke-12, memperbanyak membaca doa berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diulang-ulang 3 kali. Kemudian Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Juga diulang 3 kali. Ini doa yang diperintahkan untuk diperbanyak oleh Nabi Muhammad SAW di saat kita berpuasa. Ke-13, jika dalam keadaan janabah atau junub, maka hendaknya kita mandi sebelum azan subuh untuk menjaga kesempurnaan daripada puasa kita. Ke-14, tidak menggunakan minyak wangi tatkala berpuasa karena hukumnya makruh. Tidak mengharamkan tetapi makruh orang menggunakan minyak wangi ketika puasa. 15, setiap selesai berbuka maka disunnahkan untuk mandi agar dapat melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh semangat. Disunnahkan kita untuk mandi ketika ingin menghadiri sholat tarawih atau selepas sholat maghrib. Di dalam bulan suci Ramadan ada sunnah untuk mandi. 16, memberi nafkah kepada keluarga dengan ukuran yang lebih jika mampu. Jika diberi kemampuan oleh Allah, berikan nafkah yang lebih kepada keluarga kita. Adab yang ke-17, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Mungkin kita membeli kurma, meletakkan di masjid-masjid, di musalla-musalla, atau membagi takjil di pinggir jalan, maka itu juga besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man fattara sha'iman kana lahu 'idqu raqabatin wa maghfiratan lidzunubi. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka seperti pahalanya orang yang berpuasa, dan juga dia mendapatkan pahala seperti seorang yang membebaskan budak dan diberi ampunan untuk dosa-dosanya. Yang ke-18, makan sahur meskipun merasa masih kenyang, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Adab yang ke-19, mempercepat untuk berbuka puasa jika yakin matahari telah tenggelam. Jangan ditunda-tunda. Walaupun kita belum lapar, belum haus, ditunda. Kalau sudah yakin datang waktu maghrib, berbukalah. Yang ke-20, membaca doa ketika berbuka puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jangan lupa, karena di saat berbuka puasa, sebagian orang ketika fokus tertuju dengan keadaan haus dan lapar, dia lupa membaca doa. Padahal waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab, waktu dikabulkan doa kepada Allah. Minta sebentar, beberapa menit, beberapa saat. Bahkan bukan cuma baca doanya berbuka, hajat-hajat kita juga minta kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta husnul khatimah, minta apa yang akan kita minta, karena di waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sehingga puasa kita lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.